Selamat datang di Velora Channel. Di tempat ini, setiap cerita bukan hanya untuk didengar, tapi untuk dirasakan. Kali ini, dengarkan kisah seorang pemuda dari desa kecil yang menyimpan mimpi besar di dalam sebuah buku usang, dan bagaimana semesta perlahan menjawab doanya, lembar demi lembar. Ini bukan sekadar cerita tentang rumah, tapi tentang harapan, perjuangan, dan keyakinan yang tidak pernah padam. Mari kita mulai. Namaku Randy. Aku lahir di sebuah desa kecil di kaki Gunung Slamet. Rumah kami sangat sederhana. Lantainya masih tanah, dindingnya dari papan kayu yang mulai lapuk, dan dapurnya masih pakai tungku kayu. Sehari-hari, asap mengepul dari dapur kecil kami setiap pagi dan sore. Ayahku sudah lama tiada, sejak aku masih kecil. Jadi ibuku membesarkan aku dan dua adik perempuanku sendirian. Beliau menjahit dan juga membantu tetangga menanam padi di sawah. Penghasilan kami pas-pasan, kadang bahkan kurang. Tapi satu hal yang tidak pernah kurang, doa dan semangat dari ibu. Waktu aku masih SD, aku punya kebiasaan mencoret-coret buku kosong. Kadang aku gambar rumah, pohon, jalanan, langit, sesuka hatiku. Suatu hari, aku menemukan majalah bekas di tempat sampah depan sekolah. Saat kubuka, mataku langsung tertarik pada satu halaman. Di sana ada foto rumah 2 lantai. Catnya putih bersih, ada taman kecil di depannya, dan teras mungil dengan 2 kursi rotan. Aku tidak tahu kenapa, tapi rasanya, rumah itu seperti memanggilku. Aku gunting gambar rumah itu dan menempelkannya di buku kosongku. Sejak saat itu, buku itu jadi buku impianku. Setiap malam, aku membuka halaman itu, menatap gambarnya, dan membayangkan suatu hari aku akan tinggal di sana. Aku akan buka pintunya, memeluk ibuku, dan berkata, "Bu, kita sudah punya rumah sendiri." Tapi mimpi itu, tidak semua orang mengerti. Teman-temanku di desa pernah lihat isi buku itu. Mereka tertawa. "Mimpi kamu, Randy, rumah kayak gitu hanya orang kota yang punya. Kita cukup punya dapur gak bocor aja udah syukur." Aku hanya tersenyum. Aku tidak marah. Aku tahu mereka juga sedang menjalani hidup yang tidak mudah. Bahkan ibu sendiri pernah berkata, "Nak, syukuri aja hidup kita ya. Jangan kebanyakan ngimpi." Tapi entah kenapa, aku tidak bisa berhenti membayangkan rumah itu. Aku tetap percaya bahwa suatu hari nanti, rumah itu akan menjadi kenyataan. Aku tidak tahu kapan, tapi aku tahu, itu akan terjadi. Setiap malam, aku tutup mata, dan dalam bayanganku aku berjalan menyusuri halaman rumah itu. Aku buka pintunya, dan aku melihat ibu sedang duduk di ruang tamu, tersenyum. Rasanya nyata sekali, dan itu membuatku terus semangat. Lulus SMA, aku nekat merantau ke Jakarta. Aku naik bus ekonomi, duduk di bangku paling belakang, sambil membawa satu tas kecil berisi baju, buku impian, dan uang Rp100.000 dari ibu. Di Jakarta, aku tidak kenal siapa-siapa. Malam pertama, aku tidur di masjid. Begitu juga malam-malam berikutnya. Sampai akhirnya, aku dapat kerja sebagai tukang cuci piring di warung Padang. Gajinya kecil, tapi cukup untuk makan dan sewa kos sempit yang bahkan tidak punya jendela. Setiap malam, sebelum tidur, aku masih membuka buku itu. Masih ada gambar rumah yang sama di sana. Kusimpan baik-baik. Kutempel di dinding kamar kos dengan isolasi yang mulai mengelupas. Tapi aku tetap menatapnya setiap pagi. Seolah-olah rumah itu berkata, "Aku di sini, menunggumu." Beberapa tahun kemudian, nasibku mulai berubah. Aku ikut pelatihan teknisi AC gratis dari sebuah lembaga pelatihan kerja. Dan ternyata, aku cocok di bidang itu. Aku suka membongkar, memperbaiki, mencari solusi. Setelah lulus pelatihan, aku langsung dapat kerja di perusahaan servis AC. Gajiku naik. Aku bisa pindah kos yang lebih layak, beli motor bekas untuk keliling servis. Dan aku mulai menyisihkan uang sedikit demi sedikit. Tapi rahasia tentang rumah impian itu masih kusimpan sendiri. Hanya aku dan Tuhan yang tahu. Suatu hari, aku ditugaskan servis AC di sebuah kantor properti. Di meja resepsionis, ada banyak brosur perumahan. Iseng-iseng, aku ambil satu dan membukanya. Jantungku langsung berdetak kencang. Di tengah halaman brosur itu, ada rumah yang sangat familiar. Bentuknya, jendelanya, bahkan warna catnya, hampir persis dengan gambar di buku impianku.
Aku tanya ke resepsionis, "Rumah ini ada di mana ya, Mbak?" "Oh, itu perumahan lama. Tapi kebetulan masih ada 1 unit dijual bekas. Mau saya bantu hubungi agennya?" Hatiku langsung menjawab, "Ya." Sejak saat itu, pikiranku penuh dengan rumah itu. Aku tahu, aku harus memilikinya. Tapi harga rumah itu sangat tinggi. Untuk ukuran gajiku saat itu, sangat tidak masuk akal. Tapi aku tidak menyerah. Aku ambil kerja tambahan. Servis dari pagi sampai malam. Mulai jualan suku cadang bekas. Bahkan bantu orang pindahan, asal dibayar. Aku tidak beli barang mewah. Tidak nongkrong. Tidak liburan. Setiap rupiah yang masuk, aku sisihkan. Bahkan kadang, aku naik motor ke perumahan itu, hanya untuk berdiri di depan pagar rumah impianku. Aku menatapnya, dan dalam hati berkata, "Sebentar lagi, aku akan masuk dari pintumu." 3 tahun berlalu. Tabunganku cukup untuk membayar DP. Hari aku pergi ke bank untuk tanda tangan akad, tanganku gemetar. Saat pulang, aku tidak bisa menahan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena 10 tahun lamanya aku menjaga mimpi ini, dan hari itu, aku menyentuhnya. Hari pertama masuk rumah itu, aku merasakan sesuatu yang aneh. Seperti deja vu. Setiap sudut rumah terasa akrab. Bahkan posisi lemari, tangga kecil ke dapur belakang, semuanya terasa seperti sudah pernah kulihat. Aku buka laci, mengambil buku impian yang selama ini kusimpan. Kubuka halaman rumah itu, dan aku benar-benar merinding. Rumah yang aku beli adalah rumah yang sama dengan yang kutempel di buku itu 10 tahun lalu. Hampir tidak ada bedanya. Sama persis. Waktu itu aku benar-benar paham. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari keyakinan. Dari bayangan yang terus-menerus. Dari energi yang ditanam dalam pikiran setiap hari. Law of Attraction. Ya, banyak orang menganggapnya hanya sugesti. Tapi aku tahu dari pengalaman sendiri, bahwa ketika kita fokus pada satu tujuan, benar-benar merasakannya seolah itu sudah terjadi, semesta perlahan membukakan jalannya. Bukan sulap, tapi kamu jadi bergerak, bertahan, tidak menyerah. Dan semesta mempertemukan kamu dengan peluang-peluang yang tidak kamu duga. Sekarang, aku duduk di teras rumah ini, sambil menyeduh kopi, melihat langit sore dan mendengar suara burung-burung kembali ke sarang. Dan aku teringat, betapa berat perjuangan ini. Tapi semuanya sepadan. Untuk kamu yang sedang bermimpi, jangan berhenti. Jangan cuma dipikirkan. Tuliskan. Tempelkan. Bayangkan. Rasakan. Lalu, bertindak. Tidak usah takut ditertawakan. Dulu, aku pun ditertawakan. Tapi lihat sekarang. Orang-orang yang dulu mencemoohku, sekarang malah sering tanya, "Ren, ajarin dong cara beli rumah." Setiap mimpi butuh waktu. Mungkin kamu belum melihat hasilnya sekarang. Tapi percayalah, kalau kamu jaga mimpi itu baik-baik, semesta akan menyusun jalannya untukmu. Karena mimpi bukan untuk ditinggalkan, tapi untuk diperjuangkan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Jika kisah ini menyentuh hatimu dan membuatmu percaya kembali pada mimpimu, bantu sebarkan. Bantu lebih banyak orang yang sedang kehilangan semangatnya. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya, hanya di Velora Channel.